Oke guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Oke, kali ini kita akan coba review pressure washer spray gun. Ini alat untuk cuci steam atau alat untuk cuci AC dengan merek Kyodo Pro Wash 80. Ya, kalau ngelihat dari spesifikasinya seperti yang tercantum di gambarnya ini, nozzle-nya ada adjustable, selangnya 5 meter untuk outletnya, aluminium pump, pompanya menggunakan aluminium, terus kemudian working pressure-nya 70 bar atau 1100 psi dengan 220 volt, listrik yang dikonsumsi 800 watt. Maksimum pressure-nya kalau ditulis di sini bisa 105 bar. Untuk water flow rate-nya 6 liter per menit. Jadi peralatan yang didapat ini nanti gun beserta hose-nya. Terus kemudian ada 3 buah nozzle, selang 5 meter sama tempat sabun. Oke, kalau kita lihat di sini dia disebutkan juga low pressure consumption, low noise motor. Nanti kita cek aja suaranya berisik gak. Kalau 90 dB ini ya sudah di atas bang batas ya, harusnya kan 80-an, jadi sedikit berisik ini harusnya. Terus partnya genuine itu. Oh ya, tadi di judul disebutkan ramah di kantong. Coba aja di search, cari di Topet ya. Saya dapatnya harga Rp645.000 saja. Kemudian ini tipe Pro Wash 80. Kita coba buka satu persatu ya, peralatan tadi yang disebutin. Ini ada nozzle-nya, kemudian ini bisa disambung ya, jadi bisa pendek dan bisa panjang juga ya. Terus kemudian di sini ada holder kanan dan kiri, bisa dipasang ke unitnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus kemudian ini sama. Nah, ini tadi spray gun-nya, kebetulan ini sudah saya sambungkan ya. Tadinya seperti yang digambar itu terputus, ini kita sambung. Hose-nya sepanjang 5 meter. 5 meter. Terus kemudian kita ambil juga unitnya. Nah, ini unitnya ini. Oke. Terus kemudian satu housing untuk nyambung ke selang nih. Oke, ini housingnya kita taruh di sini. Ini satu housing buat nyambung selang. Kebetulan saya sudah punya, jadi nggak pakai housing ini. Ini tutup aja. Nah, ini tadi 3 ya. Kebetulan ini sudah kita pasang, jadi harusnya ini bisa dicopot. Cuman agak berat. Nah, ini bisa dicopot. Kita pengen yang panjang atau yang pendek. Kemudian ini tempat sabunnya juga kebetulan sudah saya isi. Nanti kita coba tes hasilnya seperti apa. Nah, masangnya posisinya di mana? Itu adalah pengganti ujung nozzle ini. Jadi kalau ujung nozzle ini dilepas, ini diganti dengan ini. Nah, ini penggantinya di sini. Kalau ujung nozzle-nya pakai ini, terus kalau sabun dilepas pakai ini langsung. Gitu. Kira-kira penggunaannya nanti seperti ini. Oke. Itu untuk unit-unitnya, kelengkapannya. Saya kira ini udah lengkap semua. Oke, selanjutnya kita coba rakit ya. Ini tadi housingnya, ini bisa plug and play juga kalau sudah kita sambung ya. Cuman tadi saya info bahwa saya sudah punya,
Jadi pakai yang sudah ada, mereknya lain, cuman ini kayaknya universal, jadi standarnya sama. Jadi kita pakai yang sudah punya saya aja. Sini coba saya hilangkan airnya. Nah ini mirip-mirip sama ya, standar internasional sepertinya ya. Jadi kalau sudah punya yang model kayak gini bisa digunakan. Jadi ini buat spare aja. Ini tinggal kita pasang sampai bunyi klek. Udah, ini nggak bakalan copot lagi. Terus kemudian di bagian belakang ini buat masang spraynya, catnya. Nah ini yang tadi kabel sepanjang 5 meter tadi kita bisa pasang di sini. Ini juga sama quick release ya. Jadi sekali kita pasang bisa kita kencangkan sendiri gitu ya. Kita lepas sendiri. Jadi nggak perlu bantuan alat kunci pas atau kunci pipa. Jadi sudah bisa kencang. Nah ini aksesoris kanan kiri, terserah mau dipasang atau enggak. Yang jelas ini kegunaannya buat meletakkan sesuatu, bisa gulungan kabel atau bisa handle dari cat ini ya. Nanti kalau sudah kita pasang bisa kita masukkan sini. Oke, saya sukanya yang nggak begitu panjang, jadi pakai yang sedang sama yang pendek aja. Kalau terlalu panjang nyemprotnya agak kesusahan ya. Jadi ini tinggal masang kayak gini, terus kemudian dipasang juga kayak gini. Sudah, seperti itu saja, semudah itu. Dan pastikan nggak bocor ya. Oke, terus kemudian listriknya ini kita colokkan ke saluran listrik. Pastikan colokan listrik juga jauh dari air ya, biar nggak terjadi short. Yang jelas kita pakai kabel ini ya kurang lebih 3 meter lah kabelnya ini. Jadi bisa kita jauhkan dari tempat air biar nggak kecipratan air. Oke, habis ini kita coba semprot-semprotannya ya, seperti apa. Oke, pastikan suplai air dibuka. Kemudian kita coba nyalain powernya ya. Ini posisi powernya on, nanti akan terdengar suara. Nah, suara sebentar itu adalah posisi ngisi air. Posisi ngisi air. Setelah air terisi, pressure-nya dapat, dia langsung mati otomatis. Nah, keutamaannya ini alatnya bisa digunakan secara otomatis. Oke, kita coba semprotannya. Sorry, lepas. Oh ya guys, sorry, tadi kayaknya lupa mengencangkan ya. Ini seharusnya sampai klik gitu ya masangnya, baru bisa rapat. Jadi mungkin kurang rapat, jadi langsung lepas. Kita coba lagi. Nah ini posisinya, ini semprotan lurus, bisa diatur semprotannya melebar seperti kipas ya, sampai lebar juga bisa, tergantung kebutuhan ya. Kita coba lagi, putar ke kiri sangat lebar, putar ke kanan semakin lancip, semakin lancip. Nah, posisi yang semakin lancip ini akan menghasilkan tekanan yang semakin tinggi, beda dengan posisi seperti kipas. Nah ini tergantung kebutuhan, kita mau nyemprotnya seperti apa. Disarankan sih sedikit lebih lebar ya, biar dapat tekanan sama dapat area yang rata gitu. Kemudian kalau kita butuh menghilangkan bagian-bagian tertentu, ini kita juga bisa seperti ini, atau kita coba kita ambil lumut. Nah ini yang di depan ini, nah itu langsung lepas ya, karena tekanannya memang tinggi, atau kotoran-kotoran yang ada di lantai ini langsung bersih ya.
yang menandakan bahwa tekanannya cukup tinggi. Nah, lumut-lumut di ini kita coba di paving, tuh langsung kelihatannya bening ya. Tuh lumayan, hati-hati jangan kena kaki, nanti kalau kena kaki bisa lumayan sakit rasanya. Ini pressernya nggak tahu karena nggak ada pressure indikatornya ya. Yang jelas cukup lah, lebih dari cukup dan kencang. Oke, selanjutnya kita coba ganti nozzle ini dengan sabun. Ya, tadi kita lepas, harus sedikit ditekan karena ini udah ada penguncinya. Oke, kemudian seperti yang saya infokan tadi, kita ganti dengan tempat sabun. Sama, jangan lupa dikencengin. Nah, seperti ini. Kita kasih sabun yang full ya. Kalau mau sedikit hemat, dicampur aja air. Kebetulan ini kita kasih yang nggak ada campurannya, yang kental. Memang beda sih. Kalau kita lihat ini bukan steam ya, bukan foaming, tapi sedikit berair ya. Jadi yang keluar itu kayak air tapi mengandung sabun ya, bukan seperti foaming generator ya, yang cuci salju itu bukan. Jadi seperti air tapi yang sudah dicampur dengan sabun. Nah, ini kira-kira keluarnya seperti ini. Jadi ada serbuk-serbuk atau serpihan sabun yang ikut di dalam air ini. Cuman dipastikan aja ini memang agak boros ya. Kalau kita menggunakan ini lebih boros daripada kita tuang manual di ember ya. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi nanti tergantung selera saja, kita mau pakai ini atau mau pakai sabun yang di ember. Yang jelas alat ini memang nggak bisa membentuk seperti steam atau seperti salju ya, foaming ya, nggak bisa. Jadi memang keterbatasan alat. Kalau memang butuh seperti steam, memang harus ada alat khusus foam generator ya, bukan menggunakan alat ini. Tapi kalau mau mempermudah dan mempercepat, ini juga cukup lumayan sih. Kita semprot-semprot, setelah kita semprot baru kita lap, kita rapikan dengan spons ya. Contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Setelah kita rapikan dengan spons, kita lepas kembali untuk pembilasannya. Ya, seperti tadi, sedikit ditekan, baru ditarik. Dah. Ini jangan lupa ditekan, putar sedikit. Dah, sudah ngunci. Oke, kita fungsikan kembali. Oke, tekanannya lumayan dapat, kencang. Jangan terlalu dekat dengan posisi mobil biar catnya nggak lecet ya. Jadi seperti ini. Kalau saya menyimpulkan sih, mencuci dengan alat ini akan lebih cepat dan lebih mudah karena ada tekanan di situ, sehingga kotoran-kotoran yang bandel itu sedikit bisa lebih cepat terlepas. Kita ambil contoh di dalam knalpot sana, itu bisa kita tembak langsung bersih ya. Nah, itu yang nggak mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang biasa gitu ya. Seperti di celah-celah sini juga tertembak langsung bersih. Oke, itu sedikit review dari kita. Oh ya, satu lagi fungsi di spray gunnya, ini ada handle ya, penahan atau lock, supaya kita tidak
bisa mencet tombol ini. Bisa saja waktu kita nggak melakukan aktivitas nyemprot kepencet gitu ya. Nah, ini pengamannya di sini, jadi bisa kita aktifkan, kita taruh di sini. Kalau kita mau ngelepas tinggal tutup kemudian nyemprot lagi. Seperti itu. Oke. Terus fungsi dari handle tadi, setelah kita mungkin lagi aktivitas bersih-bersih, nah, kita bisa naruh di sini. Oke. Itu saja dari saya. Silakan kalau ada komen, kalau ada teman-teman yang butuh atau saudara atau rekan, boleh di-share videonya. Silakan like, comment, share, subscribe. Oke, terima kasih.